Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa ya. Dan di video kali ini kita akan melihat beberapa konten dan cuplikan video di mana memperlihatkan seorang komika diduga merendahkan dan juga mengolok-olok program unggulan dari Bapak Prabowo Subianto. Dan juga ada seorang pakar yang ya sepertinya menurut netizen punya misi untuk menjatuhkan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Waduh, sepertinya misi-misi terselubung untuk menggoyang-goyangkan pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini sudah dimulai teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Padahal solusinya itu simple loh, udah menurut saya. Ya, Solusinya simple. Solusinya Pak Prabowo muncul aja pidato ngomong bahwa mohon maaf, janji yang saya janjikan itu tidak bisa saya laksanakan karena anggaran kita tidak cukup. Enak banget. Ngomong aja Sederhana gitu. aja Iya, dari kita yang semua juga tadi. pasti mengerti kok. Memang Duit kondisi kita negara sedang ini nggak ada. duit kita nggak ada, orang peninggalan bunga utang kita terlalu banyak. Segala macam udah ngaku aja gitu. Jangan sok-sokan pengen memenuhi janji padahal ternyata itu belum dipikirin. Berarti waktu beliau mencetuskan makan bersih gratis, beliau belum mikir itu dana dari mana, pelaksanaannya seperti apa, bertahapnya kayak gimana, beliau belum mikir itu. Omon-omon aja waktu itu. Omon-omon Sampai begini ya. diolok-olok loh Pak Prabowo loh, Ferry Amsari, dan kalau nggak salah satunya ini Abdur Arsyad teman-teman ya, salah satu komika gitu. Wow, bisa-bisanya ngomong seperti itu ya. Katanya Pak Prabowo nggak mikir, hanya omon-omon. Padahal program ini sudah diuji coba beberapa kali dan di beberapa daerah. Bahkan uji cobanya ada yang menggunakan uang pribadi Pak Prabowo Subianto itu sendiri. Saking beliau ingin memberi makan kepada rakyat Indonesia. Saking inginnya beliau ingin melihat SDM-SDM kita itu meningkat. Kualitas-kualitas generasi muda kita tuh meningkat. Tapi diginiin loh. Diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok? Siapa, tapi sudahlah, benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Wow. Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silakan. Benar. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Wow. Di sisa hidup Pak Prabowo, beliau ingin berbuat baik untuk bangsa. Inilah cita-cita mulia seorang patriot, teman-teman. Dan dia diolok-olok. Waduh. Kepakaran seorang Reza Indragiri ketika ia diundang dalam sebuah wawancara dan diskusi, ia mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka harus dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasinya. Waduh. Dan 3 hal itu membuat Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Bahkan ia mengatakan 100 hari pemerintahan Prabowo itu serasa 100 tahun oleh karena ada beban di pundak Prabowo dari sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Teman-teman, Reza Indragiri kita acungkan jempol karena ia sangat pakar di bidang psikologi forensik. Kontribusi keilmuannya diakui dan ia menjadi salah satu otoritas dalam pakar dan bidang yang ia geluti yang telah memberikan banyak solusi-solusi
khususnya para penegak hukum untuk mengambil keputusan tentang apa yang sedang dialami dan menjadi keluhan dan bahkan viral di masyarakat luas. Tetapi kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri mati. Matinya kepakaran Reza Indragiri, itulah tesis yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Ia mati dalam kepakarannya karena apa yang ia nyatakan sebagai evaluasi kritisnya terhadap dinamika politik tanah air kita ketika ia membedah isi kepala Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya Gibran justru menjadi sumber masalah dan beban bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Betul. Kita justru melihat bahwa Reza sepertinya sedang menerima pesanan atau order untuk beberapa kesempatan ia memberikan catatan yang berbau nyinyir dan hanya datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Wow, tadi Pak Prabowo sudah diolok-olok program signaturenya, program unggulannya. Sekarang Gibran, wakil presiden kita, mulai diobok-obok juga oleh seorang pakar yang bernama Reza Indragiri. Apakah ini sesuatu indikasi bahwa Prabowo dan Gibran ini sudah mulai digoyang-goyang oleh para pembenci, teman-teman, khususnya anak onta gitu ya kan? Wow. Yang kita lawan itu adalah cap gagal. Belum apa-apa terus tiba-tiba ini gagal, ini harus dihentikan, ini ngapain sih ini kan? Kita mau mulai kenapa ada cap ini gagal? Program apalah ya, signature-nya Pak Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Dan memang nggak bisa sekaligus, pasti harus bertahap. Pak Prabowo kemarin di Sumedang juga bilang, mohon maaf nggak bisa langsung semuanya, tapi ini harus bertahap. Dan bertahapnya pun pasti ada ada masalah-masalah di tengah. Ada minus lah. Di tengah kita melaksanakan itu pasti ada masalah. Saya selalu yakin kalau masalah itu nggak harus ditakutkan. Karena memang masing-masing daerah beda karakteristiknya, beda persoalannya, beda kemajuannya, supply-nya, taste-nya, macam-macam lah. Kebiasaan Dan makanan. kita bikin program secara nasional ini tentu nanti akan menampung keragaman ini. Dan ketika di awal mungkin belum tertampung semua keragaman ini. Nah, ketika kita sudah lakukan ini, berasa ada keragaman yang harus diselesaikan gitu. Jadi misalnya soal rasa bisa saja, misalnya ternyata menu ini nggak terlalu pas untuk masyarakat sini, bisa aja. Menunya itu tersentralistik nggak Bang? Nggak. Menunya nggak tersentralistik, tapi memang ada pilihan-pilihan menu yang disediakan oleh BGN. Tapi pilihan-pilihan menu ini pun nanti harus ada adaptasi di lapangan. Ini bahan bakunya tersedia apa enggak? Oke. Pilihan-pilihan menu ada, tapi nanti tersedia di lapangan atau tidak. Tapi nanti ketika misalnya nggak tersedia ada pilihan menu baru, dia juga harus mengikuti aturan BGN bahwa standar kecukupan gizinya, AKG-nya, angka kecukupan gizinya terpenuhi. Kalorinya tuh terpenuhi. Jadi misalnya untuk anak PAUD, TK sampai kelas 3 SD itu 300 sampai 400 kalori. Diatur, Jadi jenis makanannya apa, berapa gram, nanti dia store. Kalau segini terpenuhi, silakan bikin makanan. Ya kayak gini untuk anak kelas 4, 5, 6 tuh sudah 500 kalori, SMA tuh sampai 600 kalori. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nanti ya kita akan bertemu juga dengan problem-problem di lapangan tuh. Termasuk juga supply, ya kan? Termasuk dalam proses penyiapan makanan. Makanya kalau buat saya setiap ada keluhan, masalah di lapangan itu ya kita tampung untuk bahan evaluasi segera untuk diperbaiki. Betul. Kalau itu masalah buat kita bukan masalah yang dilawan, masalah itu ditampung buat segera diperbaiki. Yang kita lawan itu adalah cap gagal. Belum apa-apa terus tiba-tiba ini gagal, ini harus dihentikan, ini ngapain sih ini kan? Kita mau mulai kenapa ada cap ini gagal? Anak onta yang banyak gitu. Mendengung, kan banyak sekali. Ini program yang harus dihentikan, program yang ini. Kalau ini nggak dapat, ada yang bilang nih kalau dihentikan saja karena sekolah-sekolah tertentu nggak dapat. Ini kan belum dapat aja. Betul. Ya begitulah teman-teman ya, anak-anak onta kalau kalian lihat di TikTok, di media sosial lainnya, ya mereka berbondong-bondong ketika ada sebuah kesalahan di dalam penyiapan dan juga penerapan program makan bergizi gratis ini di sekolah. Mereka langsung teriak, program apa ini, program omon-omon, program gak jelas dan segala macam. Itulah yang mereka dengungkan teman-teman. Langsung program yang disalahkan. Ya ini kan harus dievaluasi, yang salah di mana? Apakah tukang cateringnya yang salah? Apakah memang dapurnya yang tidak? Ya ada yang harus diperbaiki dan segala macam. Bukan program yang harus dihentikan, tapi dievaluasi dan diperbaiki gitu ya kan?
100 hari itu menurut saya tentu harus mengacu ke substansinya. Jadi jangan kira-kira gitu ya. Tapi kan baru 100 hari Ya, memang jangan toh. kira-kira terus ya kan. Substansinya itu Betul apa? juga Prof Mengacu Siti ini. pada Cerdas di Prof mana Siti ini, teman-teman. Pak Prabowo sedang memimpin negara ini dalam keadaan satu, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dihadapkan pada public distrust yang cukup signifikan. Lalu bagaimana mengelola politik harmoni? Ya, biasanya pasca pemilu tahu sendiri kan, apalagi kalau ada harga-harga dinaikkan dan sebagainya, itu pasti akan ada hiruk pikuk ya yang luar biasa. Itu bisa dikelola dengan sangat baik. Dan kita senang karena Pak Prabowo sangat eksplisit dalam pidato-pidatonya itu menunjukkan bahwa keberpihakannya untuk membangun Indonesia itu bukan untuk yang lain, tapi untuk NKRI. Betul. Bahkan Betul, Bang. loyalitas semua pembantunya itu bukan kepada Pak Prabowo, tapi kepada NKRI. Sampai di situ kita simpatik. Sampai di situ. Apakah itu pula yang membuat katakan gitu ya, hasil survei itu lalu meningkat kepercayaannya kepada leadership ya, kepemimpinan dari Pak Prabowo. Lalu coba kita acu pada 8 program unggulannya. Astacita, mulai Astacita pertama, kedua, ketiga, sampai ke 8. Itu adakah arahnya, itu sudah dimulai oleh masing-masing kementerian lembaga yang dibentuk oleh Pak Prabowo. Jujur saya sangat ragu dengan kabinet yang sangat gemuk ini. Karena ini tidak alang-alang gemuknya ini. Apakah ini ansih kayak struktur saja, miskin fungsi? Atau ini kayak struktur tapi kayak fungsi juga? Jadi arahnya ini yang kita baca sekarang ini. 100 hari itu bukan hasilnya, arahnya. Arahnya on the right track enggak? Seperti yang sudah dipidatokan oleh Pak Prabowo. Betul. Nah, wait and see kita itu sebetulnya pada komitmen gitu ya, konsistensi dan aplikasi yang dikonkretkan oleh masing-masing kementerian lembaga. Itu sebetulnya. Lah, tentu yang sangat menarik dalam keadaan seperti ini adalah mengentaskan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin kita yang sangat signifikan jumlahnya, kalau nggak salah 9% ya. Pengangguran berapa persen Mas? Signifikan masih ya? 5-6%, oke. Dan jumlah stunting, hampir semua daerah itu disapu oleh stunting. Ini yang menjadi pekerjaan rumahnya PR dari Pak Prabowo. Saya pelan-pelan, nanti keliru Pak Joko Widodo ya. Gitu. Nanti itu kaplingannya Mas Ade. Kaplingannya. jadi ini yang menjadi pekerjaan rumahnya Pak Prabowo yang menurut saya, apakah leadershipnya tadi itu yang sangat membuai gitu ya. Masyarakat baik itu yang mendukung waktu pemilu maupun yang tidak mendukung waktu pemilu sehingga hasil surveinya itu oke. Memuaskan. Jadi pidatonya yang menunjukkan bahwa kita akan bangun Indonesia dengan memihaki bangsa sendiri itu menimbulkan deburan-deburan yang sangat menyemangati. Prof Wiwi. Oke, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini dan menarik ya. Bagaimana di video awal tadi Abdur Arsyad dan juga Ferry Amsari dengan santainya, dengan renyahnya tertawa dengan olokan-olokan kepada Pak Prabowo, kepada program makan bergizi gratis, dan bagaimana Reza Indragiri yang dibongkar tadi oleh netizen terkait dengan pesanan-pesanan untuk menjatuhkan Gibran, katanya membongkar isi kepala Gibran. Ya ini kan tafsir menafsir teman-teman, hanya menduga-duga gitu, tapi bukan sebenarnya. Ya inilah yang saya katakan, mungkin Pak Prabowo dan Gibran mulai digoyang-goyang oleh para pembenci teman-teman, mulai diganggu-ganggu nih kepemimpinannya agar tidak berjalan mulus, agar tidak fokus kepada programnya tapi fokus kepada para pengkritik. Tapi ya bisa kita dengarkan tadi Pak Prabowo ya mau dihina, mau diolok-olok, itu tidak sakit bagi dia teman-teman, tidak merasakan apapun gitu.
masih ada pekerjaan rumah yang lebih penting yang beliau pikirkan, yang beliau ingin selesaikan, utamanya kemiskinan, utamanya stunting, utamanya pengangguran yang banyak gitu ya kan. Ini yang akan diselesaikan oleh Pak Prabowo, dan fokus Pak Prabowo hanya di situ teman-teman. Makanya beliau sangat getol untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Karena fakta di lapangan ya bisa kita lihat sendiri teman-teman, beberapa video yang beredar gitu. Banyak anak-anak yang di rumahnya hanya makan nasi garam, kemudian dia bersyukur ketika ke sekolah dapat makan bergizi gratis. Banyak anak-anak yang mungkin makannya tidak semewah ketika dia ke sekolah gitu ya kan. Nah inilah yang harus diperhatikan oleh publik, tentunya para pembenci juga ya. Jangan terus-terusan menyerang programnya, katanya gagal, nggak usah dijalankan dan segala macam. Ya terus kapan gitu? Kapan program ini? Kapan misi kemuliaan dari Pak Prabowo ini dijalankan kalau bukan sekarang? Ini waktu yang tepat teman-teman. Dan ini juga, ya kalau kita lihat ya Pak Prabowo kan sudah beberapa kali maju sebagai calon wakil presiden dan juga calon presiden teman-teman. Dan selalu gagal, baru sekarang berhasil. Dan kalau kita dengarkan pidato-pidato Pak Prabowo dari dulu sampai sekarang itu sama saja teman-teman. Kita harus mengolah hasil alam kita. Itulah hilirisasi yang dibangun Pak Jokowi dan dilanjutkan Pak Prabowo. Dan terakhir ya, Pak Prabowo sangat-sangat ingin memberikan makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.